Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas kudroh dan irodahnya kita pada kesempatan kali ini bisa kembali bersua bertatap maya untuk melanjutkan perkuliahan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti milahnya hingga yaumul qiyamah. Teman-teman sekalian, bahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini melanjutkan pertemuan yang lalu adalah kaitan dengan kesetaraan gender dalam Islam. Biasanya kesetaraan gender ini muncul ketika isu-isu diskriminasi kepada perempuan itu bermunculan maksud Bapak. Ketika ada masalah yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap wanita, biasanya wacana tentang kesetaraan gender ini langsung mengemuka, langsung mencuat begitu. Sejatinya bahwa kesetaraan gender itu identik dengan bagaimana kedudukan wanita begitu. Bagaimana kedudukan wanita dalam Islam, bagaimana kedudukan wanita dalam kancah dunia begitu, dalam berbagai aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek-aspek yang lain begitu. Nah, ini jadi satu pembahasan berkaitan dengan multikultural. Isu ini atau tema ini dibahas dalam beberapa buku sebetulnya, dan konsep kesetaraan gender itu sejatinya dibahas secara luas dalam bukunya Daud Ali, ya, Profesor Dr. Daud Ali Aminuddin, dan sedikit dalam buku PAI yang lain begitu, utamanya buku PAI yang ditulis oleh tim dosen PAI UGM. Nah, secara umum teman-teman sekalian, bahwa pandangan Daud Ali maupun tim dosen PAI UGM terdapat kesepahaman dengan perspektif multikulturalisme tentang kesetaraan atau keadilan berdasarkan gender. Jadi makna kesetaraan gender dalam konteks ini adalah bagaimana kemudian kesetaraan atau keadilan berdasarkan gender. Walaupun sejatinya biasanya diungkap masalah bagaimana kedudukan wanita seutuhnya dalam Islam begitu. Nah, pada pembahasan kali ini tidak akan panjang lebar. Bapak sampaikan hanya beberapa slide dan nanti diperluas dalam diskusi teman-teman sekalian. Nah, yang pertama, uraian Daud Ali ini tentang kedudukan wanita yang sepaham dengan konsep multikulturalisme dapat diringkaskan sebagai berikut. Kaitan dengan kedudukan wanita. Yang pertama, dikatakan bahwa kedudukan wanita itu sama dengan kedudukan pria dalam pandangan Allah dalam hal keimanan dan beribadah. Dalam konteks ini, wanita, laki-laki itu sama, punya kesempatan, peluang, kans yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk mendapatkan surganya Allah dalam bahasa eksplisitnya, dalam bahasa langsungnya. Sama antara laki-laki dan perempuan. Apakah kemudian laki-laki itu statusnya sebagai seorang pejabat ataupun rakyat, begitupun sebaliknya wanita itu wanita terpandang atau wanita biasa, di mata Allah sama. Dalam hal ibadah mereka punya kans, punya peluang yang sama, dengan catatan mereka itu melaksanakan satu amalan soleh diimbangi atau disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam itu datang sejatinya untuk mengangkat harkat martabat seorang wanita yang dulu sebelum Islam datang, wanita itu layaknya komoditas
layaknya barang, bisa diperjualbelikan, bisa disewakan, digunakan oleh siapapun. Begitu Islam datang, Allah menetapkan bahwa wanita dan laki-laki itu posisinya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kedudukannya sama begitu di mata Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, kemudian keimanan, mereka punya peluang yang sama. Begitu. Sehingga jangan punya anggapan bahwa wanita itu sejatinya adalah perempuan yang lemah, makhluk yang lemah begitu. Tidak sedikit wanita unggul ketimbang laki-laki dalam hal apapun. Banyak contoh dan kasusnya begitu. Yang pertama, teman-teman, bahwa wanita itu sama kedudukannya dengan laki-laki di mata Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, dalam hal keimanan begitu. Yang kedua, dikatakan bahwa kedudukan wanita itu sama dengan kedudukan pria dalam berusaha untuk memperoleh, memiliki, menyerahkan, dan membelanjakan harta kekayaannya. Manusia itu diciptakan oleh Allah, diberi satu kebebasan untuk menetapkan, menentukan, mengusahakan, baik laki-laki maupun perempuan. Allah itu memberikan kebebasan sebetulnya, bahkan memberikan pilihan kepada manusia. Apakah lebih memilih untuk masuk surganya Allah atau mengabaikan ajakan Allah untuk masuk surga, dalam arti masuk ke neraka. Kalau kemudian laki-laki atau perempuan itu tidak diberi kebebasan oleh Allah, artinya Allah yang menetapkan, maka usaha manusia sia-sia. Di dalam Islam sama, laki-laki perempuan itu diberi kebebasan berusaha mendapatkan kedudukan, memperoleh, kemudian membelanjakan harta kekayaan. Di mata Allah itu sama, tidak ada perbedaan sedikit pun ya teman-teman. Oleh karenanya penting sekali dalam pemahaman kita bahwa tidak ada yang lebih dalam hal ini, sama laki-laki dan perempuan. Mungkin kondisi fisiologis, kondisi biologis antara laki-laki dan perempuan itu tidak bisa disamakan, namun dari sisi substansi hak itu sama. Dua-duanya bisa atau sama, bisa berusaha untuk memperoleh, untuk menyerahkan dan membelanjakan harta kekayaan. Kemudian yang ketiga, dikatakan bahwa kedudukan wanita sama dengan kedudukan pria untuk menjadi ahli waris dan memperoleh warisan. Nah ini yang kemudian banyak menimbulkan kekisruhan dalam keluarga kaitan dengan waris ini. Ada sebagian yang menginginkan dengan atas nama kesetaraan gender, warisan laki-laki dan perempuan itu harus disamakan. Nah, perihal ini tentu kita harus merujuk kepada dalil yang qat'i, dalil yang jelas dalam Al-Quran. Yani memang bagian laki-laki itu 2 berbanding 1 untuk bagian perempuan. Tentu dengan alasan tersendiri ya. Kenapa kemudian laki-laki mendapatkan 2? Karena laki-laki punya kewajiban untuk kemudian menafkahkan sebagian harta yang dimiliki, yang diusahakan untuk istrinya. Punya kewajiban itu. Dan hak istri adalah mendapatkan nafkah dari laki-laki. Jadi sejatinya 2 itu ya karena memang yang satu itu punya kewajiban untuk dinafkahkan begitu. Tetapi dalam konteks sama-sama menjadi ahli waris iya, dan sama-sama memperoleh warisan iya. Tetapi proporsinya tetap kita harus mengacu kepada bagaimana Al-Quran menyatakan demikian teman-teman begitu. Nah yang keempat, teman-teman, dikatakan bahwa kedudukan wanita sama dengan kedudukan pria dalam memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan jelas. Islam tidak memandang laki-laki atau perempuan dalam mencari ilmu. Makanya ini mendasari undang-undang hampir di seluruh negara ya, bahwa memang setiap warga negara tidak dibedakan jenis kelaminnya itu berhak memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan dulu yang punya paradigma bahwa perempuan itu udahlah letaknya atau jangan punya harapan untuk memperoleh gelar, jangan menaruh harapan terlalu besar bahwa dirinya akan menjadi seorang ilmuwan begitu.
menjadi seorang ustazah. Itu zaman dulu. Zaman sekarang seiring bertambahnya zaman, seiring meningkatnya bagaimana kedewasaan berpikir seseorang, mindset dan paradigmanya mulai berubah begitu. Nah, kemudian yang kelima dikatakan bahwa kedudukan wanita itu sama dengan kedudukan pria dalam kesempatan untuk memutus ikatan perkawinan. Ya, makanya talak cerai itu memang dari laki-laki, tapi perempuan punya hak untuk menggugat. Berhak sama, bisa menggugat begitu. Memutuskan ikatan perkawinan. Nah, dalam hal ini tentu yang lebih saklek itu laki-laki yang punya istilahnya kewenangan untuk memutuskan ikatan perkawinan. Tapi perempuan pun sejatinya mendapatkan kedudukan yang sama dalam hal ini. Kemudian yang selanjutnya dikatakan bahwa wanita adalah pasangan pria. Hubungan mereka saling bergantung, saling ketergantungan, saling membutuhkan satu sama lain, saling membantu, berbagi peran, tidak saling mendiskriminasi satu sama lain, tidak ada KDRT di dalamnya, masing-masing menjadi rekan, jadi partner, bantu tolong menolong begitu, saling mengisi, saling melengkapi satu sama lain. Itu yang dinamakan dengan pasangan. Hubungan mereka itu saling bergantung satu sama lain. Inilah sejatinya yang kemudian disebut dengan pasangan. Selanjutnya, kedudukan wanita itu sama dengan kedudukan pria untuk memperoleh pahala. Iya, jelas. Seperti yang tadi di awal dikatakan, punya hak yang sama untuk beribadah. Makanya pahala pun Allah kasih kepada manusia apapun jenis kelaminnya. Perempuan itu dengan taat kepada suami misalkan, itu bisa mengundang pahala yang lebih besar. Begitupun laki-laki yang sayang kepada istri itu mengundang pahala yang besar. Sama-sama keduanya, asal masing-masing menunaikan kewajiban, insya Allah keduanya akan memperoleh haknya masing-masing begitu. Kemudian yang selanjutnya, hak dan kewajiban wanita pria dalam hal tertentu sama. Hak dan kewajibannya sama. Ketika misalkan hak seorang suami menafkahi seorang istri, hak suami memberi kewajiban menafkahi istri, pada yang sama istri berkewajiban untuk melayani suami. Jika kemudian masing-masing kewajiban sudah terlaksana, maka hak dan kewajiban masing-masing itu akan sama-sama terpenuhi begitu teman-teman. Jadi jangan memandang dalam sudut pandang seolah-olah laki-laki yang lebih dominan. Padahalnya keduanya sama. Ketika misalkan kewajiban masing-masing sudah dijalankan, maka keduanya pun memperoleh hak yang sama, teman-teman. Nah, teman-teman, itu saja barangkali sedikit saja yang bisa Bapak paparkan kaitan dengan bagaimana kesetaraan dalam Islam. Ini khusus membahas tentang bagaimana kedudukan wanita dalam Islam atau dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.